Memang kalau kita membaca undang-undang seolah-olah ini cukup perubahan nomenklatur karena di undang-undang juga dibuka kan. Lu mau rubah undang-undang, lu mau ganti nomenklatur nggak perlu rubah undang-undang. Pertimbangan DPR misalnya, lu mau gabung, lu mau pisah bisa aja. Tapi kalau gabung pisahnya berakibat kepada jumlah menteri, nah itu yang dikunci di undang-undang gitu loh. Karena undang-undang bilang minimal gitu kan. Kalau ditambah masalahnya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau ngomong tentang isu yang lagi hangat. Soal penambahan kursi menteri pada kabinet Prabowo Gibran. Orang menduga penambahan kursi menteri ini berkaitan dengan koalisi yang makin gemuk, bagi-bagi kursi lah. Nah, untuk ngomong itu, malam ini saya dan Dadi sudah mengundang dua orang besar. Yang pertama, ini aktivis hukum masa lalunya. Orang besar berbadan kurus. Berbadan kurus. Ini dulu aktivis hukum nih, di LBH segala macam. Dr. Atang Irawan, sekarang jadi ketua DPP Nasdem. Ketua bidang legislasi. Bidang legislasi. Dr. Atang Irawan. Yang kedua, juga aktivis dulu nih. Saking bencinya sama militer dulu, dia belajar militer, akhirnya jatuh cinta malah sekarang. Sekarang malah jadi jatuh cinta sama militer, jadi pengamat militer. Dr. Slamet Ginting, ngajar di UNAS. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi assalamualaikum juga ya? Iya, waalaikumsalam juga kita. Wartawan juga gue, 30 tahun. Oh iya, wartawan 30 tahun. Kita wartawan cuma 2 bulan langsung dibredel. Ada Dadi Sumatmaja. Siapa lagi kalau bukan tokoh wartawan investigasi. Nah, malam ini kita ngobrol. Kita mulai dari penambahan kursi menteri. Emang masalahnya diributin kenapa sih Kang Atang? Kursi menteri ini benar-benar bagi-bagi kursi? Atau ada apa sih? Kok diributin gitu loh? Biasa itu kalau dalam konteks politik kan setelah ada presiden terpilih pasti salah satu hal yang menarik adalah bicara tentang kursi kabinet. Dan kalau kita melihat dalam perkembangan sejarah lepas dari jumlah itu selalu terjadi diskursus. Mau besar mau kecil dan sebagainya, tapi itu menjadi diskursus karena memang bagi presiden terpilih kan punya kepentingan dalam rangka mengakselerasi visi misi. Nah, visi misi itu kan dijalankannya oleh ya instrumennya menteri-menteri itu. Itu yang selalu luput. Meskipun memang gesturnya secara politik ada aura seolah-olah ini merupakan alat bargaining lah. Alat bargaining bagi partai koalisi di Pilpres atau juga alat bargaining bagi rekonsiliasi dalam membangun sinergitas seluruh partai tentunya dengan instrumen demokrasi lain di Republik ini. Nah, kalau kita lihat kan Mas Prabowo juga belum menyatakan bahwa ini ada potensi. Akrab banget ya pakai Mas Bowo. Karena saya lahir di Jawa. Saya lahir di Jawa sehingga bilangnya Mas. Akrab gitu loh. Kalau lahir di Jawa, besar di Sunda gitu loh. Kan mintanya yang dipanggil Mas Bowo. Oh gitu ya. Jangan Mas Gibran aja. Harusnya dia sebagai Sunda harusnya manggilnya Kang. Kang Bowo. Kang Bowo kalau kan Bowo ada O-nya gitu. Mas lah gitu yang lebih tepat. Terus. Nah ini kemudian ditangkap oleh publik, saya kira ini juga harus dipahami sebagai sebuah ruang yang bagus dalam konteks demokratisasi. Public sphere ini cukup bagus dalam rangka mekanisme kontrol lah. Meskipun tadi saya katakan belum tentu benar atau enggak ada penambahan sampai 41 menteri ya. Tapi ini kan bagus. Bahwa dalam konteks konsolidasi rejim untuk menjalankan pemerintahan ke depan, publik juga sudah sedikit banyak memberikan catatan-catatan kritis dan masukan tentunya. Ini yang saya kira harus dipahami sebagai sebuah lompatan yang cukup baik lah dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Secara hukum nih Kang, secara hukum, dasar hukumnya 34 menteri ini jelas ya? Ya.
Dasar hukum. Kira-kira kalau nambah kan berarti undang-undangnya harus diubah nih. Ya harus diubah karena memang mensyaratkan di sana paling banyak 34 kan. Ketika dia mau menambah, maka konsekuensinya skema politik legislasinya juga akan berjalan gitu. Perubahan terhadap harus diubah. Mungkin nggak sih? Kalau bicara mungkin sebetulnya sangat mungkin. Satu, DPR juga sudah memasukkan ke dalam perencanaan. Oh, DPR udah masukin nih? Sudah masuk tuh barang. Gitu. Jauh-jauh hari sebetulnya. Gitu. Kapan? Sudah lama sih sebetulnya. Sudah nggak tahu ya? Sudah masuk prolegnas Sudah dari masuk dulu. prolegnas. Dari prolegnas. 2019. Sudah lama. Boleh, 2019. Dan itu sebetulnya sebuah kewajaran dalam konteks politik legislasi nasional. Evaluasi penyempurnaan terhadap produk regulasi itu hal yang wajar sebetulnya. Hanya karena ini momentumnya di Pilpres, setelah Pilpres. Pasca Pilpres, ya, dan kita juga tidak bisa melarang dan menyalahkan publik. Ya. Ketika itu dimaknai sebagai sebuah konspirasi dalam rangka membangun koalisi yang lebih besar. Meskipun ada beberapa yang mengatakan ini kok kayaknya lemah nih, Kang Wowo, kok bisa di-pressing dengan koalisi dan rekonsiliasi agar bicara tentang formulasi dan formasi kabinet kan. Meskipun ya itu beberapa catatan-catatan yang kita lihat menjadi diskursus di publik lah begitu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat politik legislasi sebuah kewajaran, yang memang karena secara imperatif, secara tegas diatur batas maksimal menteri, ya memang harus terjadi perubahan kalau ada penambahan. Mungkin nggak sih perubahan? Mungkin saja, karena tadi saya bilang kan yang pertama pasti presiden terpilih harus melakukan atau membuat satu kebijakan terkait dengan bagaimana mempercepat akselerasi dari visi misi pada saat Pilpres itu satu. Tapi hal yang tidak boleh dilupakan dalam konteks hukum lah ya. Kan yang pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa kewenangan kementerian dalam rangka melaksanakan pemerintahan di bidang tertentu itu tidak dipahami secara parsial. Bukan hanya urusan menteri loh yang melaksanakan pemerintahan. Kalau kita bicara dalam konteks konstitusi ya, 17 ayat 3 misalnya, Undang-Undang Dasar 45. Karena yang melaksanakan urusan pemerintahan itu juga ada organ lain, namanya pemerintahan daerah. Pasal 18 kan bicara gitu. Apalagi kalau kita bicara 18 ayat 3, di situ kan jelas, bro. Dia juga punya hak untuk melakukan urusan pemerintahan yang bersifat otonomi dan tugas bantuan. Artinya, itu juga harus dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelaahan bagi tim penelaahan di pemerintahan yang akan datang. Jangan sampai overlapping. Misalnya satu contoh, ini penting nih, urusan-urusan pemerintahan di tingkat perbatasan wilayah negara perlu diatur secara khusus. Pertanyaannya, apakah itu bisa efektif dan efisien kalau dilaksanakan oleh pemerintah pusat? Padahal dalam pasal 18 ayat 3 mungkin saja urusan pusat dilaksanakan oleh daerah melalui tugas pembantuan. Padahal kita tahu tidak semua daerah itu beririsan dengan wilayah perbatasan. Kenapa nggak masuk ke dalam zona urusan pemerintahan daerah yang bersifat tugas pembantuan misalnya, atau otonominya lah begitu. Ini yang saya kira menjadi salah satu catatan pada saat tim pengkajian akan memformulasikan nomenklatur kementerian lah gitu ya. Dan yang kedua, juga jangan dilupakan ada beberapa urusan yang sangat signifikan terkait dengan kepentingan rakyat di dalam konstitusi, urusan pemerintahannya. Itu kan mestinya diakselerasi secara baik dan lebih spesifik gitu. Misalnya tentang masyarakat hukum adat. Dari dulu sampai sekarang kan kita selalu bercerita narasi tentang pelindungan masyarakat hukum adat. Tapi nggak ada Faktanya, realitanya nggak ada. nggak ada. Atau jangan-jangan, tapi kurang. Atau jangan-jangan kita butuh secara khusus tuh mengurus masyarakat hukum adat ini dalam rangka konteks perlindungan kan begitu. Nah ini yang saya kira cukup penting menjadi sebuah warna pada saat melakukan penelaahan pengkajian terhadap potensi kementerian lah gitu. Sekarang ini timeline. Pilihannya kan dua nih, Soeharto lagi. Kok Soeharto? Prabowo dilantik itu tanggal berapa sih? 20 Oktober. 2024. 2024. 20 Oktober. 20 Oktober itu kan dilantik nih.
Berarti kan dia harus ngubah undang-undang dulu dong. Ya, Iya. yang lebih strategis. Atau sebelum itu bisa nggak dirubah sekarang? Pilihannya kan 2 nih. Bisa aja. Jokowi Bisa. dulu berarti kan. Bisa. Jadi 40. Prabowo ngikutin. Nah, kan kalau lihat di undang-undang kan dia punya kewenangan membentuk kementerian paling lama 14 hari Setelah Pelantikan. sumpah janji. Hmm. Ya kan gitu. berarti 14 hari. Kalau Prabowo nih, kalau Prabowo 14 hari. Buat Prabowo kan pilihannya cuma 2 kan. 14 hari itu diselesaikan undang-undang. Nggak mungkin kalau 14 hari undang-undang karena skema politik legislasi kan panjang. Bu. Berarti Ya saat inilah momentum yang paling tepat kalau atau pilihan lain dia ngubahnya setelah semester kedua gitu. Nah, kalau mau pakai skema undang-undang pada saat dia setelah pelantikan ya pakai skema kedua. Ya kan? Itu atau bisa saja ekstrim menggunakan Perpu meskipun dalam konteks politik legislasi kayaknya apa ya? Akan memicu kontroversi lah. Itu. Baru dilantik sebelum apa-apa dia udah buat Perpu meskipun sah-sah aja. 1 menit dilantik keluar Perpu sah-sah aja karena dia sudah punya legitimasi sebagai Presiden Republik Indonesia Berarti pilihannya yang kan menjalankan tugas pemerintahan. Prabowo itu keluarin Perpu atau kedua ya semester kedua atau tahun kedua kan ngubah itu. Ya, Nah, pilihan ketiga ini Jokowi aja ngubah undang-undang jadi 40. ya itu yang paling strategis. Jadi Prabowo tinggal ngelanjutin kan? Ya kan gini, merasionalisasikan itu sebuah kewajaran karena undang-undang ini memang sudah lama juga, udah 16 tahun. Kan perlu ada apa? Karena kebutuhan. Evaluasi dan penyempurnaan. Contoh misalnya, yang paling sederhana aja nih, temennya jenengan kan banyak jadi staf ahli menteri. Kan nomenklatur itu nggak ada Ya, ya, ya. dalam undang-undang itu. Misalnya, gitu. Kan itu juga satu ruang. Kan gini, bahwa karena memang atmosfernya urusan jumlah menteri seolah-olah ketika akan ada perubahan terhadap undang-undang kementerian negara pasti itu akan ditambah kan belum tentu juga saya kira gitu. Belum tentu juga gitu. Coba Mungkin, kita ini dulu, kita dengar dulu dari sisi Nah, gua justru menarik karena gini, karena kan yang mengenal secara pribadi Prabowo di antara kita berempat nih, yang mengenal pribadi itu Mr. kan Slamet, Ginting. Dr. Ya. Slamet Ginting nih. Pertanyaannya, mengenal kepribadian, mengenal dia di pertempuran, gitu kan. Kira-kira nih, Presiden Prabowo ini akan nambah apa tidak sih? Nah, pertama nih, he is the real soldier. Ya. The He real is the real soldier. soldier. Oke? Tentara sesungguhnya dia. Ya, Apa artinya? ya, all soldier never die. Terus? Artinya tidak akan berubah karakternya dia. Enggak, tidak akan berubah. Jadi kita harus kembali dulu lihat sistem pemerintahan kita ya. Sistem pemerintahan kita itu adalah presidensial. Namun di era reformasi, warna parlementernya begitu kuat. Oke? Dari sejak Presiden Habibie sampai sekarang, semuanya menghadapi yang namanya hak angket, kecuali Jokowi. Oke? Oke? Ya. Jadi diganggu itu di parlemen. Termasuk Megawati, Gus Dur sampai tumbang. Termasuk SBY. Karena itu kita bisa lihat pertarungan politiknya. Kita bisa lihat juga dari pengalaman era Orde Lama, demokrasi terpimpin. Begitu kabinet 100 menteri artinya apa? Presiden sedang gamang. Presiden sedang lemah. Maka dia butuh konsolidasi politik. Maka ini juga kalau ingin mengubah dari 34 menjadi 40, artinya sedang gamang. Artinya sedang berusaha melakukan konsolidasi politik agar kuat nanti di pemerintahan dan juga di parlemen. Komposisi yang sekarang di Koalisi Indonesia Maju, kalau digabung, cuma 48,3% Masih lemah. kursi di parlemen. Sementara 01 dengan 03. 02 digabung, 03. 01 dengan 03, Oh, 51,7%. Kalah kan? kalah. Tapi 01-nya juga pada gabung ke pemerintah. Lah ya makanya. konon kabarnya. Itu kan komposisi kan? Komposisi.
Karena itu menurut saya yang sangat memungkinkan pertarungan politiknya adalah Jokowi juga ingin diakomodasi kan. Iya. Jokowi Walaupun bukan partai. Jokowi kan sesungguhnya duduk di posisi RI 2. Ini kan Bin Jokowi, Jokowi Junior, ya kan? Ya. Karena itu kesempatan supaya dia juga kuat, dia masih presiden sampai 6 bulan ini, 5 bulan ini. Kesempatan itu ada, kemungkinannya adalah pertarungannya, perubahan undang-undang ini karena masuk prolegnas di waktu ini. Pas Jokowi masih. Sebelum era lengser. Sebelum era lengser. Jadi kira-kira ada bargaining position dengan Prabowo. Semakin Nah, kuat. partai politik juga kira-kira mau. Lu PKS mau kan? Dukung gua di parlemen. Nasdem mau? Dukung gua di parlemen. PDIP juga begitu. Nah, jadi potensi untuk terjadinya perubahan karena masuk prolegnas kuat sebelum Prabowo dilantik. Jadi sangat mungkin ini. Pertanyaan gua nih. Ya. Itu teknis kan, perubahan undang-undang Jokowi kan. Untuk deal lah dengan Prabowo. Kalau kabinet itu 40, katakanlah nih nambah kabinet. Lu tadi kan bilang Prabowo gamang kan. Emang Prabowo ada gamang-gamangnya? Perasaan kalau dengar di masa tentara dia kagak pernah gamang. Nah, jadi memang ketika menjadi Panglima Kostrat, nyaris dalam tanda petik nggak ada yang bisa kendalikan dia. Apalagi jadi presiden, gitu kan maksudnya. Nah, kira-kira kuat kan? Tapi untuk sekarang, ya belum. Setelah 20 Oktober, dilantik baru. Tongkat komando dipegang baru. Jadi untuk sekarang, ya dia harus luas. Pengendapan lah ya kalau Iya. tentara. Prakondisi. Prakondisi. Jadi kita akan melihat figur Prabowo yang asli Setelah 20. Setelah 20 Oktober. Yakin itu? Iya. Setelah pelantikan. Mantap. Kan Ini akan terjadi. he is the real soldier. Artinya adalah pada saat tanggal 20 seluruh bargaining dan macam-macam ini udah selesai itu nanti tuh. Iya. Dan dia akan kita bisa melihat seperti apa ketegasannya dia. Iya. Dan siapa yang akan jadi kawannya. Iya. Dan siapa yang akan dilindas. Nah, jadi kalau dari pernyataan-pernyataan dia supaya kemudian yang tidak mau kerjasama jangan ganggu, sebenarnya itu sedang menawarkan gimana pun juga dalam dirinya ada budaya politik Jawa. Bukan cyber politik, bukan ya? Budaya Jawa ini kan budaya politik kita lebih condong ke Jawa, harmonisasi, kolektivisme. Nah, itu peringatan buat siapa sih? Itu. Ya kira-kira yang tidak mau mendukung dia. PDIP. Kalau partai. Ya kita kan harus ingat juga pernyataan toksiknya Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira yang dulu gabung tiba-tiba keluar, tiba-tiba mau masuk lagi, kan begitu. Antara lain yang paling kentara adalah ya Muhaimin Iskandar, kan begitu tokohnya. Gabung, keluar, gabung lagi, kan gitu. Tapi Luhut ini kan juga lupa, sama-sama tentara kan. Ya. Sebenarnya kalau bicara politik, partai politik tujuannya apa sih? Kekuasaan. Kan? Apapun caranya dilakukan. Ya nggak apa-apa dong kalau kemudian kita berkompetisi, kompetisi sudah selesai, apa salahnya gue gabung? Kan kira-kira begitu. Katanya demokrasi model Indonesia, kan begitu. Model Indonesia kan seperti yang diinginkan Muhammad Hatta kan. Bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi timur, tapi tengah-tengah begitu. Bukan, kalau itu kan ngomong ini, kalau tidak mau mendukung, tidak apa-apa. Kalau nggak penting, jangan ganggu kan gitu kan poinnya. Iya. Kalau Muhaimin kan jelas mau dukung, iya, ayo. Iya. Nasdem mau dukung, ayo. Ini kan yang belum jelas mau ngedukung itu kan PDIP sama PKS. Kayaknya cuma kedua ini kan peringatan. Iya. Kalau saya melihatnya sebenarnya Prabowo itu nyaris tidak ada gangguan psikologis.
dengan PKS, juga dengan PDIP. Maka saya berpikir ke depan ini dua-duanya akan bergabung. Tapi sorry, Nunggu berhenti waktu sampai ya. Nanti kita Nunggu waktu. obrolin di segmen yang lain. Oke. Nah, Nah, tetapi gimana, Dat? yang terjadi sekarang ini, yang kaitan tadi kita kaitan dengan soal kementerian, kan kecenderungan lu melihat bahwa yang paling baik untuk Koalisi Indonesia Maju ini mensahkan menjadi undang-undang kementerian ini di eranya Jokowi kan? Iya, iya. Oke. Nah, kalau misalnya di eranya Jokowi, apa sih keuntungannya Jokowi? Apakah dia bisa tetap berpengaruh terhadap presiden terpilih nantinya terhadap Prabowo? Kita belum tahu. Kan persoalannya ini kan kita melihatnya bahwa Jokowi tidak akan meninggalkan pemerintahan sekarang dengan begitu aja. Ya. Bung Dadi, kita lihat. Dari 2014-2019, Jokowi nggak pernah yang namanya kampanye IKN. Oke? Oke. Nggak ada tuh program kerja. Tiba-tiba masuk. Kita ingin tahu juga, Prabowo program kerjanya apa aja. Misalnya, kita lihat program kerjanya Soekarno pada Kabinet Dwi Korah. Itu 3. 1, sandang pangan. 2, ganyang Malaysia. 3, pembangunan. Maka itu semuanya harus selaras dengan ini. Misalnya, ada ganyang Malaysia. Udah, perkuatannya di situ. Ada sandang pangan. Kita kan enggak. Ini tiba-tiba di dalam kampanye Jokowi 2014-2019 nggak ada IKN. Nggak ada. Tiba-tiba muncul. Ya. Nah, persoalannya juga. Apakah Prabowo akan mendukung 100%? Itu kan programnya Jokowi. Bukan programnya Jokowi, bukan programnya Prabowo. Programnya Prabowo yang paling jelas adalah makan siang gratis. Susu gratis. Kementerian PMSD. Nah, makan siang gratis. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi anggaran kan tidak mungkin 2 proyek yang memakan dana yang demikian besar ya. Artinya harus memang dipilih mana yang didahulukan, makan gratis atau IKN. Tentu MSG itu matching ya. Nah, matching. Nah, persoalannya Kang. Makan siang gratis. Persoalannya ini adalah kalau misalnya Prabowo itu lebih menginginkan kepada makan gratis, agak melambatkan IKN. IKN ini sudah ada pengamannya kan Jokowi melalui undang-undang. Pasti lah. Karena undang-undang bisa berubah juga. Saya potong dulu. Ngakalinnya Gini. Saya potong dulu nih. Dalam undang-undang Kementerian Negara, kementerian itu beradanya di mana? Ibu kota negara. Ya. Ibu kota negara sudah dipindahkan ke sana. Nah, jadi bagaimana? Tersandra dong. Nah, makanya. Sidang paripurna pun akan di sana. Nah, itu kan. Jadi kementerian nanti apa udah di sana tuh kan sama dengan UI nih misalnya. Gini. UI berada di ibu kota negara. Maka dibikin di Depok, tapi sebelahnya kan Serengseng Sawah. Gue nggak salah dong. Ada Jakarta Selatan. Jadi demikian rumit. Bukan rumit. Menurut gue ini sangat cerdik ya. Kalau itu sudah dilakukan pemerintahan sekarang, makanya untuk parlemen juga kan bersidang nanti di sana. Makanya ini kan tanggal 17 Agustus nanti nih. Iya, makanya. Akan dia langsungkan di IKN. Di sana. Yang kedua, sekarang sudah dikebut ini untuk kementerian, rumah-rumah menteri. Artinya adalah memang sudah dikunci. Sehingga dilematis dong untuk Prabowo untuk meninggalkan IKN memperlambat nih. Iya. Dia lebih mendahulukan makan gratis. Makan siang gratis. Nah, penguncian ini secara hukum ada yang bisa diakalin? Ya, kalau makan siang gratis ini kan termasuk ke dalam program calon presiden yang harus dijalankan, termasuk visi misi. Karena kalau enggak itu akan memicu angket. Lah, udah tersandra dengan dengan IKN? Kan tadi pertanyaannya, apakah dari 2 program ini mana yang akan diprioritaskan? Iya. Kalau dalam konteks Prabowo, mestinya makan gratis dong. Iya. Program ya. Karena dia program. Karena itu bisa berimplikasi tapi terhadap. Kan ini udah dikatakan bahwa ibu kota negara sudah pindah ini.
Ya makanya kan ada upaya percepatan untuk melakukan bedol desa lah. Iya, iya. Perpindahan ke sana. Kan ini sebenarnya tidak dilihat sederhana itu, Om Dadi. Dengan berbagai macam sistem udah diciptakan, kita akan harus pindah ke sana. Misalnya dengan adanya kebijakan dari sekarang kebijakan bahwa pegawai-pegawai kementerian kan nggak harus di kantor. Dia Iya. bisa Work from cafe. Ya, bukan. work from home. Itu Bukan. kan Konsekuensinya adalah ini kan kita Anggaran, berkaitan kan? adalah soal anggaran nih kan. kalau anggaran, kalau harusnya ya dia memprioritaskan program karena tadi yang saya bilang Ya akan persoalannya berimplikasi. ini udah harus ke IKN yang harus diselesaikan. Jadi kan serba salah, ini udah dikunci nih. Ya, mungkin itu salah satunya adalah ya bargaining politik. Bargaining politik gimana tuh? Bargaining politik apa yang bisa membuat program makan siangnya Prabowo Gibran ini bisa Undang-undang kan bisa direvisi. akan terjadi? Bisa terjadi. Akan terjadi atau bisa? Kita lihat aja bagaimana Soekarno dia menginginkan perubahan ibu kota negara tahun 57. Oke? Tapi tuntutan internasional pada saat itu, kita akan menyelenggarakan Asian Games. Oke. Harus di ibu kota negara. Ya, Oke? betul. Tapi kemudian infrastrukturnya nggak mungkin. Ya. Disulap itu Maka secepatnya. kemudian disulap cepat-cepat Ya. tetap Jakarta. Ya. Nah, ini juga kemungkinan seperti itu. Gue sih ini ya, kembali ke yang tadi. Iya. Berarti ini bukan masalah dong nambah menteri itu. Kang, Kalau kita melihat dalam konteks undang-undang existing, kan ada beberapa instrumen itu, kementerian itu. Ya, dia kan sebetulnya seakan kabinet. Salah satu syarat ya, profesionalitas, kemudian juga dia yang pertama sih yang disebutkan efektif, efisien. Nah, kan ini akan menjadi salah satu instrumen yang akan diperdebatkan. Ya. Penambahan ini akan berimplikasi nggak terhadap efektivitas dan efisiensi? tebel-tebel lah. Nah, gitu kan. Karena kalau bicara tentang efektivitas, sebetulnya tidak pada jumlah, tapi pada fungsi. Tuh. Ya. Gitu kan. Kalau pada jumlahnya sedikit pun bisa saja tidak efektif. Ya. Banyak pun belum tentu menjadi garansi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tapi bagaimana menciptakan fungsi ini, fungsi kementerian dan pembagian kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang tadi saya bilang, makanya kenapa konstitusi menyebutkannya menteri itu terkait dengan urusan pemerintahan tertentu. Nah itu juga yang harus diterjemahkan secara baik. Kalau enggak nanti menabrak kemana-mana itu. Bisa-bisa jadi kemudian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan itu kemudian menjadi wilayahnya pemerintah pusat, yang itulah yang kita tidak harapkan terjadi sentralisasi. Karena pasti tafsir penyelenggaraan pembangunannya menjadi monolitik. Ya. Maka akan tergeruslah wilayah publik dalam rangka membangun demokratisasi ke depan. Tapi kok kita bicara soal udah pasti bahwa akan ada penambahan menteri yang kalau pasti sih lebih belum dari 34. Bayangan gua, kalau kita lihat sekarang nih, gimana Prabowo sampai detik ini belum memberikan tanda-tanda bahwa dia tidak komit terhadap Jokowi. Sampai detik ini Prabowo itu masih tetap menganggap bahwa Jokowi ini orang yang sangat dia bahkan mengakui bahwa dia dipersiapkan oleh Jokowi. Yang kedua, ketika kemarin ketemu dengan Pangeran MBZ, Gibran pun dibawa. Yang sebelumnya kita dengar isu bahwa Gibran itu agak berbeda hubungannya dengan Prabowo setelah dan sebelum terpilih. Ya, ternyata ini terbantahkan dengan momen kemarin. Nah, artinya adalah dalam konteks ini kita bisa jadi juga salah menerka dari sisi soal kabinet. Bisa jadi tetap 34. Satu. Yang kedua, bisa jadi Prabowo akan tetap menginginkan IKN. Karena ini sudah terlanjur. Nah, yang makan siangnya gimana? Makan siang ini akan dibuat gradual. Untuk wilayah tertentu, misalnya yang untuk daerah timur, bisa. NTT misalnya, Jawa nanti ya, kan bisa. Dan itu tidak membohongi publik misalnya. Gimana? Ya,
memang 2024 belum bisa. Artinya Oktober cuma 4 bulan kan, tinggal 4 bulan 2024. Iya. Yang paling mungkin itu kan 2025. Iya. Bahkan desas-desusnya waktu itu baru akan terselenggara pada 2028. Kan begitu. Tapi ingat loh, ada pernyataan dari Hasim Joyo Hadikusumo bahwa akan fokus ke makan siang gratis. Artinya IKN perlahan-lahan akan tergantikan. Dalam masa transisi demokrasi, transisi kepemimpinan nasional, tentu dia tidak akan mengabaikan soal IKN. Tapi nanti di 2005-2026 itu akan berubah. Nah, soal makan siang gratis, ternyata itu dilakukan oleh 79 negara di dunia. Iya. Ya, 79 negara. India menjadi contoh. Ya. Yang dari stunting dia perubahan bisa sampai 50%. Kan sejak tahun 2000, udah 24 tahun. Itu yang kemudian diambil oleh Prabowo. Jadi bukan serta-merta. Saya kira kecenderungan di sejumlah negara, begitu kepala negaranya mengambil program itu, wah populer. Populer. Jadi dia sedang berpikir untuk periode berikutnya juga. Nah, Bahkan 3 periode. Nah, karena IKN bisa saja kemudian bagi tugas. Gibran, kau yang di sana ya, kau yang di IKN, aku di sini. Kan bisa juga. Kenapa Gibran sih? Kenapa lu ngasih contohnya Gibran yang disuruh? Loh, karena dia wapres. Kenapa nggak Gibran yang di Jakarta? Oh enggak dong. Kan ibu kota IKN. Iya sama kan, parlemen juga kan belum akan bisa bersidang penuh di sana. Bahkan sebagian atau fraksi-fraksi besar ini nantinya akan meminta Jakarta menjadi kota parlemen. Artinya kan tetap ada di sini. Ini kan baru saja dibangun. Sekarang aja belum berani ngomong. Tapi begitu ngomong, makanya kemudian Karena pindah kan mensyaratkan infrastruktur sudah ada, Nah, baru pindah. konsolidasi politik itu kan dilakukan supaya kemudian di parlemen juga kuat. Ya. Prabowo di parlemen juga kuat, maka juga akan mengakomodasi PDIP sebagai pemenang sesuai dengan undang-undang MDS itu. Belum dapat jawaban ini tadi. Menurut lu nambah nggak sih kursi menteri? Sekarang begini, apa iya Prabowo dengan begitu mudahnya didikte oleh partai politik? Nggak yakin saya. Nggak yakin. Dia nggak yakin bahwa akan ada penambahan menteri. Sama, gue juga orang yang melihat bahwa tidak akan ada penambahan karena isunya bukan di persoalan itu. Kalau soal bagi-bagi ya simpel aja. Itu tinggal dikurang-kurangin aja. Iya. Karena dia tidak jadi mau. Wamennya nambah jadi 2. Bisa jadi. Bisa jadi. Kan seperti saya bilang tadi, lihat Soekarno. Karena wamen tidak dibatasi kan. Ketika Soekarno membuat kabinet 100 menteri tahun 1964 sampai 67, di kabinet Dwikora yang kedua sampai berubah jadi kabinet Dwikora ketiga, umurnya cuma 1 pekan. Ya. Bahkan jumlahnya sampai 137 menteri. Itu artinya dia sedang lemah ketika dia dianggap berada di pihak yang berseberangan dengan Angkatan Darat. Faktanya begitu. Faktanya gitu. Tapi kita ingin tahu suaranya dia. Dia sama nggak sama ini? Dia agak bingung. Ketua sih. Nggak apa-apa dari sisi hukum ya. Kan tadi saya bilang, kalau melihat dari gimmick politik, memang aura untuk penambahan menteri itu, misalnya Habibur Rahman bilang lah dia mencontohkan. Urusan Kumham ini kan sebetulnya ada miskomunikasi dan misinterkoneksi antara hukum dan HAM. Itu satu misalnya. Bisa saja publik termasuk saya juga melihat bahwa ada ini sinyalemen nih kelihatannya. Menteri HAM. Kemudian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Lingkungan hidup dan kehutanan. Bisa. Mungkin saja terjadi kan begitu. Ya, kalau bicara tentang kemungkinan gitu. Meskipun tadi saya katakan bahwa ini perlu dikaji lah secara komprehensif karena urusan kementerian itu bukan hanya urusan nomenklatur,
Memang kalau kita membaca undang-undang seolah-olah ini cukup perubahan nomenklatur karena di undang-undang juga dibuka kan, lu mau nambah rubah undang-undang, lu mau ganti nomenklatur nggak perlu rubah undang-undang. Pertimbangan DPR misalnya, lu mau gabung, lu mau pisah bisa aja. Tapi kalau gabung pisahnya berakibat kepada jumlah menteri, nah itu yang dikunci di undang-undang gitu loh. Karena undang-undang bilang minimal gitu kan. Kalau ditambah masalahnya apa sih? Ditambah itu masalahnya tadi pertanyaannya. Kan di situ salah satunya disebutkan di undang-undang itu. Ya pembentukan menteri itu harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Kalau bicara efisiensi ini kan bicara anggaran, Bos. Pasti akan nambah dong anggaran kan gitu. Ya, kalau anggaran kalau nambah anggaran ya berimplikasi kemana-mana. Oh, kemana-mana. Tetapi yang agak perlu diperhatikan jangan sampai ini kemudian terjadi birokratisasi. Yang itu yang akan menstimulan rente lah bahasa Pak Mahfud kemarin korupsi. Gitu. Nah, yang gue lihat juga adalah soal anggaran kan ini juga ada perhitungan-perhitungan secara ekonomi soal perkembangan dunia yang arahnya tidak menguntungkan. Kita aja belum terimbas dengan dahsyat ya. Tetapi ini menjadi kehati-hatian pasti berkaitan dengan efisiensi. Tetapi gue sama Kang Atang ini agak menarik nih, Le. Ini dia kalau memprediksi ini menarik tuh. Lebih apa ya? Bisa kenyataan ini kasus dulu Gibran ketika masuk MK, dia udah ngingetin ini. Ini bahaya nih. Ini naga-naganya pasti Gibran nih akan jadi wapres. Dan benar. Yang kedua, dia bilang lagi waktu itu, ini begitu Gibran jadi, ini juga ketua MK-nya Paman Usman. Ini berbahaya karena nanti persoalan konflik pilpres dia lagi yang nanganin. Dan ini kan terbukti nih. Jadi ini prediksi dia sangat secara tidak langsung nih kan bahas orang hukum tuh kan begitu tuh. Orang hukum tuh kan biasanya kata-katanya itu bersayap. Kayak dukun gitu. Jadi kalau gue ngeliat menangkap Kang Atang meramal akan ada penambahan menteri. Bener Kang? Ya kalau kita melihat, saya tidak melihat ini kan orang hukum yang ada di partai gitu. Jadi saya kan tidak melihat urusan gimmick tentang penambahan jumlah menteri, tapi saya melihat ada potensi untuk splitsing yang tadi saya cerita itu. Splitsing itu bisa jadi di Wamen ya? Bisa jadi di kementerian. Yang tadi saya contohkan misalnya kehutanan lingkungan. Kalau itu berimplikasi terhadap kalau hanya merubah nomenklatur nggak perlu rubah undang-undang. Itu cukup pertimbangan dewan aja. Dan dewan kalau nggak memberikan pertimbangan kan dianggap memberikan pertimbangan 7 hari kalau nggak salah. Tapi kalau itu terjadi splitsing dan kemudian berakibat pada jumlah menteri, itu udah dikunci di undang-undang. Nggak boleh lebih, maksimal 34. Dan ini kalau saya melihat perubahan terhadap jumlah menteri itu sebetulnya sesuatu yang wajar. Kan selalu saja ketika presiden terpilih, itu pasti akan bicara formasi itu dan formulasi itu. Kalau kita perspektifnya positif kan sesungguhnya dalam rangka mengakselerasi visi misi kan begitu. Meskipun memang kalau ini kan sebenarnya yang jadi penyulut orang bicara dulu penambahan jumlah menteri, bukan bicara dulu tentang fungsi. Nah, makanya tadi saya bilang satu harus diperhatikan juga bahwa menteri itu terkait dengan urusan pemerintahan tertentu yang ada korelasinya juga dengan urusan pemerintahan lain tuh yang dijalankan oleh pemerintahan daerah. Itu yang harus juga jadi telahan. Yang kedua juga ada beberapa kewajiban secara konstitusional sebetulnya. Urusan-urusan yang ada dalam konstitusi belum terakselerasi di dalam kementerian. Yang ketiga barulah kita bicara visi misi nih. Karena kan visi misi ini pasti bicaranya futuristik. Ya kan? Nah, itu kemudian tambah satu lagi, Bos. Kementerian existing ini harus dievaluasi. Tapi mungkin kalau menurut gua isu ini muncul ini memang dihembuskan oleh orang-orang yang ingin duduk di kabinet. Pasti. Yang kedua, sekarang ini terakhir kita nih. Ntar dulu, orang gua moderatornya. Oh masih. Atau bisa cek ombak, Bos. Cek ombak, benar. Cek ombak publik gimana nih, responnya, resisten nggak? Jadi guys, ini dari sisi sudut hukum kita udah clear ya guys ya. Soal penambahan itu kalau terjadi harus dengan seperti apa skemanya. Tetapi yang lebih penting lagi sekarang adalah dari sisi politik. Kalau lu jadi Prabowo, karena lu yang mengenal Prabowo itu secara lekat. Kalau lu jadi Prabowo, apa yang akan lu lakukan? Jadi satu,
di tengah-tengah pengaruh dari Jokowi yang ingin terus misalnya. Yang kedua, tekanan dari partai-partai besar. Yang ketiga, juga penambahan dari partai-partai yang akan bergabung. Ini semua kan pasti tekanan-tekanan kepada Prabowo nih untuk bergaining kan. Nah, lu kalau sebagai Prabowo apa yang akan lu lakukan? Pertama ya, bentuk negara kita itu republik, bukan federasi seperti Amerika. Jadi kita tidak bisa melihat Amerika berapa jumlah menterinya. Cina yang komunis, yang dikuasai Politbiro, berapa jumlah kementeriannya. Kita harus punya model sendiri. Terkait dengan kalau Prabowo pasti berpikir tentang geopolitik dan kepentingan nasional. Ingat nggak waktu dia saat jadi Menteri Pertahanan juga, dia menangani yang namanya pangan, ketahanan pangan. Food estate. Tapi kan gagal. Bukan soal itunya, bukan soal gagal atau tidaknya. Ini bicara geopolitik, kepentingan nasional, maka bicara perang masa depan. Kemungkinan intervensi negara lain dan segala macam sekarang udah di depan mata nih, ya kan? Maka lihat aja program yang sedang dijalankan TNI, kan representasi dari dia. Misalnya lumbung pangan yang dibikin Angkatan Darat. Itu artinya apa? Persiapan perang. Karena dimanapun kalau ada perang, kita harus punya lumbung pangan supaya kita bisa perang berlarut, kan begitu. Jadi nggak usah beli, lihat kayak Sudirman segala macam, dibantu oleh segala macam. Kalau sekarang kan cuma 100 hari ini kita kuat perangnya kan. Nah, makanya perang berlarut hari itu. belum tentu. Nah, Hari ke 100-nya depan. terkait dengan tekanan-tekanan. Seperti saya jumlah bilang menteri tadi, nih. ya, apa iya Prabowo bisa ditekan sedemikian mudah gitu? Kan kita lihat karakternya dia. Jadi Panglima Kostrad aja nggak ada yang berani nekan dia, apalagi dia jadi presiden, kan kira-kira begitu. Jadi aslinya akan kelihatan nanti, dia akan punya pola sendiri menurut saya. Dia akomodasi betul. Akomodasi belajar dari kesalahan Soekarno, kesalahan Soeharto, Habibie, dan yang terakhir, Jokowi. Dia juga nggak akan ingin seperti Jokowi. Karena dia adalah korban dari otoritarianismenya Jokowi. Apa korbannya? Bagaimana kemudian tidak berdaya seperti partai-partai lain yang tersandera hukum, bisa buktikan ini orang-orang ini yang memang kemudian yang nggak bisa diekspos. Kita dapat info-info itu. Prabowo apa tidak tersandera? Tersandera. Partai-partai lain juga begitu. Dia belajar dan tidak mau melakukan itu. Karena itu konsolidasi kekuatannya adalah dia ingin mencoba merangkul semua, tapi tidak mesti bentuknya adalah menambah pos menteri. Tidak selalu menambah pos menteri, tapi semuanya diakomodasi. Pelan-pelan bertahap. Misalnya kabinetnya akan ada reshuffle setelah 6 bulan atau 1 tahun. Kan lihat dinamikanya. Giliran. Ya, sama dengan misalnya Bergulir. apakah Nasdem dan PKB itu masuk dalam kabinet dapat jatah menteri? Belum tentu juga. Toh sampai sekarang yang menarik adalah Surya Paloh belum kemudian mengajukan nama-nama, kan begitu. PKB juga begitu. PKS malah pengen banget masuk gitu. Kan begitu. Karena sorry bro, ini persoalan politik dan ekonomi untuk membiayai umat gitu. Agak susah kalau tidak di dalam pemerintahan. Jadi, kalau gua ini simpel kalau gua. Nggak usah lah nambah menteri. Simpel kalau gua. Ini menteri 34 aja, kewenangannya masih tumpang tindih. Iya. Contoh kasus food estate. Food estate dikasih lahan. Tapi kementerian lain, misalkan lingkungannya segala macam, itu tumpang tindih. Ada ego sektoral di situ. Kalau gua yang ngelihatnya, kementerian
Kumham dengan dengan Kejaksaan Agung deh. Saya nggak tumpang tindih. Jaksaan Agung sama KPK tumpang tindih. Dengan kepolisian. Dengan kepolisian tumpang. Jadi maksud gua jadi 34 aja berantakan. Ya, kalau emang kalau bisa mengkaji secara komprehensif sebetulnya banyak juga lembaga yang non departemen yang serupa dengan kementerian. Artinya misalnya dia diangkat dan diberikan oleh presiden, dia bertanggung jawab kepada presiden, itu kan banyak. Banyak, benar. Negeri ini kan sejuta organ. Iya, kementerian dan lembaga setingkat menteri kan. Banyak itu. Apalagi kalau misalnya terkonsolidir dengan baik di parlemen, ada juga auxiliary organ begitu banyak, komisi-komisi. Ya, gitu. Tapi terakhir menurut gue ini yang paling penting adalah kita juga harus mengingatkan kali. Ingatin siapa? Bahwa ini kita kan dari tadi sebenarnya yang kita bahas ini adalah kepentingan elit. Padahal Itu yang muik-muik itu kepentingan elit. kepentingan elit. Padahal jangan lupa bahwa mereka menjadi pemimpin itu kan untuk kepentingan publik. Iya. Kepentingan rakyat. Nah, jadi masukannya adalah hati-hati dengan kepentingan rakyat. Karena kalau rakyat sudah marah, Iya. bisa selesai itu. Dan nguing-nguing semakin banyak. Muing-muing semua. Guys, itu obrolan dua tokoh besar ini plus dua tokoh kecil. Poinnya adalah sepertinya kita ngomong nambah kabinet, nambah menteri, nggak usah lah ya. Pak Prabowo jangan tambah menteri ya, pusing. Kedua, Prabowo akan menjadi tadi siapa? Old soldier, never die kata. Keras, tanpa kompromi dan Setelah pelantikan ya. Dan kayaknya iya sih. Kalaupun PDIP sama PKS oposisi kursinya paling 160. Kecil lah ya, nggak akan kuat. Apapun itu yang terbaik buat bangsa dan negara, itu yang paling penting lah ya. Anda punya pertimbangan lain, punya suara lain, silahkan isi di komen. Mau protes Dr. Slamet Ginting silahkan, mau protes Dr. Atang silahkan. Jangan protes saya, Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya resah, saya Indonesia. Kalian?